Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Wandi Hari Cahyadi, nomor induk mahasiswa I01205224 pada program studi Ilmu Hukum A 2020. Saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Azril Pualilin SHMH. Jadi kali ini saya akan membahas tentang hukum mazhab positivisme, yang dimana ada 3 materi pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang filsafat positivisme, yang kedua tentang sejarah lahirnya hukum positivisme, dan yang ketiga adalah filsafat positivisme dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum. Jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang filsafat positivisme, yang dimana filsafat positivisme berarti suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, dan nyata dalam hal ini, dan diketahui berdasarkan dengan data empiris. Namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti dalam hal ini. Adapun materi kedua yang akan saya bawakan tentang sejarah lahirnya hukum positivisme. Pada abad ke-19, hadirnya aliran positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial erat kaitannya dengan tokoh Auguste Comte, seorang filosof sekaligus sosiolog ternama. Aliran ini mulai dikembangkan oleh Comte sejak abad ke-19. Seiring dengan kemajuan zaman, positivisme juga dikembangkan oleh beberapa tokoh teoritis lainnya. Beberapa pemikir positivisme selain Comte yang cukup besar pengaruhnya dalam perkembangan positivisme adalah Saint-Simon, Emile Durkheim, Kolakowski, dan Antonio Giddens. Adapun materi selanjutnya yaitu filsafat positivisme dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum, yang dimana filsafat positivisme bersandar kepada suatu hal yang bersifat real, nyata, dan kasat mata, serta tidak mengacu dari hal yang bersifat metafisik. Ciri positivisme dalam ilmu hukum berdasarkan pendapat dari John Austin, yang pertama, hukum adalah perintah yang berdaulat. Kemudian yang kedua, ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebutkan demikian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Ilmu hukum sama dengan hukum positif. Positivisme sama dengan empiris. Bagaimana pengaruhnya terhadap ilmu hukum? Nah, pengaruhnya terhadap ilmu hukum ada 3 yang bisa kita lihat. Yang pertama, menolak ajaran bersifat abstrak dan bersifat metafisik atau pemberlakuan hukum tertulis. Kemudian yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gerakan ilmiah di bidang hukum inilah yang melahirkan positivisme hukum atau legal positivism. Kemudian yang ketiga yaitu ketegasan positivisme hukum untuk menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dan moral, membuat ranah aksiologis atau formil. Aliran ini hanya terbatas pada pencapaian kapasitas hukum. Inti dari kepastian hukum adalah prediktabilitas. Itulah tadi materi yang bisa saya paparkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi saya sendiri. Jadi, di Indonesia mengimplementasikan mazhab positivisme itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.